potensi diversifikasi produk tembakau. Seperti yang kita ketahui, tembakau merupakan penyumbang negara dengan rata-rata 108 triliun rupiah per tahun. Perbandingannya adalah komoditi migas yaitu 267 triliun rupiah per tahun. Artinya, dengan biaya produksi yang jauh lebih murah, tembakau menjadi potensi penyumbang negara terbesar. Tantangannya adalah paradigma tentang dunia tembakau sebagai sumber penyakit, karena sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Padahal, tembakau memiliki potensi diversifikasi produk dengan nilai jual yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan emas hijau yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi langsung saja simak videonya berikut ini. Pada sesi pertama ini saya akan membahas tentang data permintaan dan produksi tembakau yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi, tembakau ini merupakan salah satu komoditas unggulan yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Data produksi pada tahun 2005 yaitu mencapai 8.676 ton, sedangkan pada tahun 2006 yaitu mencapai 4.737. Hal ini mengalami penurunan karena adanya pengurangan luas area yaitu sekitar 38,36%. Tetapi pada tahun-tahun seterusnya produksi ini mengalami peningkatan. Sedangkan data permintaan sendiri diperoleh dari laporan PT Djarum Kudus akan melakukan pembelian yaitu sekitar 3.500 ton, dan CV Sentral Agro Mandiri yang berada di Kecamatan Balen akan membeli sekitar 1.000 ton. UD Sumber Mulyo akan membeli sekitar 1.000 ton. Nah, jadi peningkatan produksi akan ditingkatkan. Karena apa? Karena Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu sumber ekspor tembakau di Indonesia. Ya, jadi selanjutnya pada sesi kedua ini saya akan memberikan informasi terkait potensi produksi dan pasar di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi, pada musim kemarau yang panjang ini akan memberikan potensi yang baik bagi tanaman tembakau, karena jika terjadi hujan terus-menerus maka tembakau itu akan rusak. Dari data Badan Pusat Statistika atau BPS, ekspor tembakau Jawa Timur pada rentang waktu Januari sampai Juli pada tahun 2019 naik sebesar 13,9% jika dibanding pada rentang waktu Januari sampai Juli tahun 2018 lalu. Kenapa saya di sini mengambil tahun 2019? Karena pada tahun ini, tahun 2020, belum ada data terkait dengan ekspor tembakau. Sedangkan pada potensi tembakau, di sini tembakau memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitasnya. Kenapa? Karena banyak areal padi yang mengalami puso atau gagal panen. Nah, di sini dialihfungsikan sebagai lahan untuk menanam tembakau. Di Bojonegoro sendiri umpamanya, biasanya lahan tembakau tidak sampai 10.000 hektar. Sekarang menjadi lebih dari 10.000 hektar, dan kondisi seperti di Bojonegoro ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah pertanian di Jatim. Dari total tembakau, Jatim yang biasanya mencapai 90.000 hektar sekarang bisa menaik menjadi 100.000 hektar. Sementara produktivitas sekarang juga mengalami kenaikan menjadi 1,4 ton per hektar untuk lahan sawah dan 700 kuintal hingga 9.000 kuintal untuk lahan pegunungan. Nah, terkait adanya pandemi COVID-19 ini pasti sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap pemasaran tembakau yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Tetapi, pemerintah tetap menganjurkan bahwa petani Kabupaten Bojonegoro tetap menanam tembakau. Karena apa? Karena tembakau ini merupakan komoditas andalan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi, selain menanam tanaman pangan, petani juga masih dianjurkan untuk menanam tanaman tembakau ini. Ketiga ini saya akan memberikan informasi tentang kebijakan dari pemerintah. Jadi pemerintah tetap mengkampanyekan untuk petani agar tetap menanam tembakau sebagai komoditas andalan. Hal ini disebabkan karena penerimaan cukai dari tembakau sendiri sekitar 147,7 triliun. Jadi ini dapat membantu
keuangan atau perekonomian negara saat ini. Pada sesi keempat ini, saya akan memberikan informasi terkait tentang strategi peningkatan industri tembakau. Jadi, saya mengambil dari jurnal Strategi Peningkatan Daya Saing Tembakau Besuki NAO berbasis perbaikan kinerja mutu. Volume 11 nomor 2 tahun 2014. Jadi, strategi yang bisa diambil dari jurnal ini yaitu strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, strategi peningkatan sistem proses terintegrasi, strategi peningkatan sarana produksi, serta strategi peningkatan kegiatan research dan development. Jadi, tadi informasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.